Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Mungkin kita tidak asing dengan gambar di depan ini. Yang pertama, Gojek. Atau mungkin kamu pernah naik transportasi ini? Atau naik yang seperti ini? Atau seperti ini? Atau mungkin semua pernah kita coba ya. Nah, itu adalah jenis transportasi masa kini yang sering kita jumpai. Nah, konsep tentang transportasi. Sebelum kita membahas tentang perkembangan transportasi, kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan transportasi. Jadi, transportasi itu dapat didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kapan pula manusia dapat mengenal transportasi dan jenis apa saja yang pertama kali digunakan? Oke, suatu masalah yang menarik yang harus kita pecahkan adalah awal penggunaan transportasi sejak zaman prakarsa. Manusia belum mengenai tulisan. Ketika kehidupan petani dan peternakan sudah dikenal, jenis transportasi yang pertama kali dikenal oleh manusia adalah transportasi darat dan air. Jadi, awal manusia mengenai transportasi itu dengan hewan. Kemudian ada juga yang menggunakan kayu ataupun bambu dengan bentuk yang begitu sederhana. Bangsa Mesir sekitar 4000 tahunan sebelum Masehi sudah menggunakan balok kayu untuk memindahkan beban yang sangat berat dan besar yang ditarik dengan tenaga manusia. Ini merupakan salah satu awal perkembangan teknologi transportasi darat, yaitu kemunculan roda, di mana orang-orang waktu itu mulai membangun yang di Mesir dengan mengangkat batu-batu yang sangat besar, kemudian membuat balok kayu di bawahnya sebagai alat mempermudahkan mereka memindahkan benda-benda tersebut. Kemudian, gambar ini merupakan salah satu relief yang terdapat pada kuil runtuhan bangsa Sumeria yang ditemukan di Timur Tengah. Sekarang, di sini sudah menunjukkan berkembangnya namanya roda. Sekitar 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membuat roda yang terbuat dari kayu seperti proses kayu sebagai penyangga di tengahnya, sehingga dapat berputar dan berfungsi layaknya roda seperti saat ini. Nah, ternyata roda itu mengalami evolusi yang sangat panjang. Pertama, yang diawali dengan gelondongan kayu digulirkan untuk memindahkan barang, kemudian berubah menjadi alat memital kain atau benang. Kemudian temulah konsep kayu ditemukan. Roda disempurnakan, lalu kemudian roda dilapisi karet dan berisi udara. Pada awalnya digunakan gerobak dikaitkan dengan binatang sebagai tenaga penarik gerobak tersebut. Kemudian disempurnakan bentuknya. Kemudian binatangnya juga diganti, sebelumnya dari hewan ternak menjadi kuda sebagai tarik gerobak tersebut sehingga kecepatannya lebih cepat. Kemudian ukurannya diperbesar sehingga bisa mengangkut orang lebih banyak. Kemudian sempurna lagi bentuknya seperti mewah, lebih elegan. Kemudian pada akhirnya gerobak-gerobak tadi diciptakan mesin sehingga mesin gerobak tersebut bergerak sendiri. Nantinya perkembangan terakhir, lahirlah kendaraan-kendaraan bermotor seperti saat ini. Nah, berdasarkan jenisnya, perkembangan teknologi transportasi dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat ini terbagi menjadi beberapa periode berdasarkan tahap perkembangannya. Yang pertama adalah periode kuno atau tradisional. Pada periode ini, salah satu ciri-ciri dari transportasi masih menggunakan tenaga manusia dan hewan. Bentuknya sangat sederhana, bisa kita lihat. Seperti inilah periode perkembangan teknologi transportasi tradisional. Selanjutnya ada era klasik.
Pada masa ini masih tetap menggunakan tenaga hewan dan manusia, tetapi bentuknya sudah mulai lebih maju atau lebih kompleks dan lebih berkembang masa sebelumnya. Bisa kita lihat gambarnya. Kemudian di sini muncul perkembangan teknologi transportasi di mana roda sudah berkembang sangat baik. Pada era klasik ini, roda sudah bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Selanjutnya di era modern. Era modern ini muncul ketika masa revolusi industri bergulir pada abad ke-18. Jadi pada masa ini, transportasi darat sudah dibantu dengan tenaga mesin. Apa masih ada tenaga manusia atau hewan? Masih tetap digunakan. Tetapi umumnya di kota-kota besar sudah menggunakan tenaga mesin, tenaga uap. Kemudian muncul jenis transportasi umum pada masa era modern atau era revolusi industri sesudah Perang Dunia Kedua. Jadi pada masa era modern ini, teknologi yang digunakan itu menggunakan mesin yang sangat mutakhir. Jadi sudah tidak lagi menggunakan mesin uap, mesin tenaga uap pada awal era revolusi tadi. Pada masa transportasi modern ini, mesin yang digunakan rata-rata sudah menggunakan bahan bakar fosil dan listrik. Kemudian pada transportasi modern ini juga teknologi yang digunakan sudah menggunakan artificial intelligence atau AI. Alright, driver. Take me to the owner. Alright. Thank you, sir. Bisa kita lihat, inilah perkembangan transportasi darat dari masa ke masa yang paling umum. Saat ini, bisa kita lihat gambar pada video ini, semakin canggih. Bahkan sampai saat ini, negara-negara maju, contohnya Amerika, Jepang, dan negara di Eropa sudah menggunakan transportasi darat yang hemat energi. Bahkan tidak menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi udara, tetapi sudah menggunakan bahan bakar atau tenaga listrik sebagai penggeraknya. Nah, itu dia tadi perkembangan teknologi transportasi darat dari masa ke masa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.